jauh-jauhan, saling mendekat aja ya. Oke, Mas boleh digedein di depan speakernya. Terima kasih. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Mari saat teduh sejenak, teduhkan hati, teduhkan pikiran. Kita mau sembah Tuhan kita. Bapa yang baik, yang hari ini kami datang Tuhan di waktu di mana banyak orang sedang beristirahat, banyak orang yang sedang mengistirahatkan tubuh pikiran mereka, tapi Kau beri kesempatan buat kami Tuhan untuk datang memuji dan menyembah. Karena itu Tuhan, kami boleh berkata bahwa kami tidak akan sia-siakan waktu ini. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Bapa. Karena kami begitu terpesona akan segala yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami begitu cinta akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang manis, mari sentuh tiap hati kami, bawa kami ke dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kami mau menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami Tuhan, inilah kami Yesus, inilah kami Roh Kudus yang manis. Hantar kami masuk ke dalam hadirat. Haleluya, haleluya.
By you, Lord, by you, Lord.
Seringkali dalam hidup kami Tuhan, kami gak bisa melihat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Padahal Kau sudah mengerjakan banyak hal besar dalam hidup kami Tuhan. Seringkali mata rohani kami, mata jasmani kami tertutup dengan segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan. Segala kilau dunia. Padahal cinta-Mu lah yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan seharusnya kami jatuh cinta kepada Engkau saja Tuhan. Falling in love with You Lord is the best thing that I ever done in my life. Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Can you say that? Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Coba Tuhan katakan falling in love. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. With Jesus. Falling in love. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Kita jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri berkata bersama. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Come on, say falling in love. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Come on, say falling in love. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I ever done. Mari angkat kedua belah kasih kita kepada Tuhan. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I
falling in love with Jesus, falling in love with Jesus is the best thing I ever done. The best thing is the best thing I ever done. It's the best thing I ever done. Hallelujah, hallelujah. Jatuh cinta kepadamu Tuhan adalah hal yang paling indah yang kami lakukan Tuhan. Mencintaimu Tuhan membuat hidup kami lebih indah lagi Tuhan. Karena cintamu membuat kami boleh berdiri tegar sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk cintamu yang luar biasa itu Tuhan. Kami mau menikmati cintamu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun lewat pujian kami, lewat penyembahan kepadamu. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu, lebih dalam lagi dalam pujian kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Hari anak-anak mudanya Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa terpujilah Dia di antara segalanya. Sebab memang Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, penuh kemuliaan.
untuk selamanya, amin. Karena saudara dan saya diberi kuasa. Tapi heran ya, diberi kuasa tapi lemes. Karena hujan kali ya, udah luntur ya tadi ya, karena air hujan. Semangat buat Tuhan Yesus, katakan ku diberi kuasa dan pakai kuasa itu untuk menaklukkan musuh, segala kemasan apapun itu. Mari datang kepada Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kebebasan atas hidup kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan hidup kita yang gak akan pernah datang terlambat. Pertolongan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Sebelumnya kita berikan persembahan terlebih dulu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Nanti kapalan berdoa persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pertama di bulan kedua tahun 2015 ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini adalah tahun Yobel besar buat Indonesia. Amin. Tuhan. Amin. Tahun ini adalah tahun Yobel besar untuk anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Bapak, kami boleh melihat
kumpulan anak muda dari tempat ini yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau bertata terus atas pujian dan penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Bapa, kami ingin menabur sebagian kecil dari banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini ya Allah. Mari ajar kami untuk memberikannya dengan tulus ikhlas karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Sucikan, kuduskan taburan ini kami Tuhan. Biar ini tumbuh subur di ladangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap nabur, mari sama-sama katakan Amin. Mari beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. I love you. Jesus, I love you. I praise you, I adore you. Glorify your name in all the Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we love you. We praise you, we adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name.
Hari-hari di mana kami ada, hari-hari itu adalah hari-hari di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Hari-hari ini Kau akan menyatakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Aku percaya itu. Aku hanya percaya. Aku percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa aku percaya. Engkau pribadi yang layak dipercaya. Engkau pribadi yang memegang janji-Mu. Oh, lawat anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Semakin hari mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari mereka semakin mengasihi-Mu Tuhan. Jangan satu pun di antara mereka yang meninggalkan Engkau Tuhan. Oh, pegang mereka lebih erat lagi Tuhan. Pegang mereka lebih erat lagi Tuhan. Jesus, Jesus. Hamba percaya rencana-Mu dalam hidup mereka, setiap mereka akan jadi. Jadilah rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua kita yang berganti katakan amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, kita sudah ada di bulan Februari tahun 2015. Mumpung masih baru masuk bulan kedua, tanggal pertama, saya ingin saudara lebih memahami lagi bahwa hari-hari depan saudara tahun 2015 ini adalah tahun yang luar biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, yang pertama, kenapa tahun 2015 tahun yang luar biasa? Saudara, tahun 2015 adalah puncak dari tema besar kita selama 7 tahun. Sejak tahun 2009 Tuhan cadangkan sebagai tahun penuaian dan kelimpahan. Ya, saudara-saudara, dan ini adalah puncak. Tahun 2015 adalah puncak dari tahun penuaian dan kelimpahan. Ya, mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, sampai hari ini saya masih belum merasakan dan mengalami apa itu artinya, apa itu faedahnya, apa itu dampaknya buat saya tahun penuaian dan kelimpahan. Kalau toh itu terjadi, saudara-saudara, saya mau kasih tahu, jangan pernah putus asa. Amin. Masih ada 1 tahun. Masih ada 1 tahun. Karena yang saya mau sampaikan buat saudara, Tuhan bekerja sampai batas maksimal. Tuhan bekerja, kalau Tuhan bekerja sampai detik-detik terakhir, sampai tetes darah terakhir, janjinya ya dan amin. Amin, saudara. Sebagai contoh saya mau sampaikan kepada saudara, ketika dia harus menyelamatkan lawan saudara-saudara, ya, sekalipun lawan sepertinya cuek dan sebagainya, jangan ditiru yang seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan, betapa kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menepati janjinya. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara, dia seret Lot sehingga Lot diselamatkan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, nantikan terus dan pegang terus janji Bapa. Amin, saudara.
Dan yang kedua, kenapa sampai tahun 2015 adalah tahun yang luar biasa? Saudara, ini adalah tahun Yobel besar buat Indonesia. Apa itu tahun Yobel? Apalagi tahun Yobel besar. Saudara, tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan. Ya. Ini adalah tahun yang ke-70 Indonesia merdeka. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Dan sekarang adalah tahun yang ke-70. Tahun Yobel besar. Dan saya percaya bukan satu kebetulan, saudara-saudara. Ya, di dalam tahun Yobel besar ini, Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Ya, sampai secara spesial, sampai secara khusus, Yonggi Cho minta kepada Ibu Feba Avan yang untuk mengadakan acara, ya, agar pendeta Yonggi Cho bisa berdoa dan melepaskan berkat buat Indonesia. Saya percaya itu bukan satu kebetulan. Itu bukan satu kebetulan. Saudara, bersyukur saudara dan saya kita ada di Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bukan kebetulan saudara dan saya kita dilahirkan dan menjadi orang Indonesia. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Indonesia adalah negara yang terletak di bagian timur. Dan kalau kota yang paling timur adalah Papua. Dan yang saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan Yesus datang dari sebelah timur, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang melalui timur. Ketika dia harus masuk ke Yerusalem, dia harus melalui pintu gerbang timur, dari sebelah timur. Dan bicara timur, kita lah negara yang ada di bagian timur. Kota paling timur adalah Papua. Sampai ada orang berkata begini, yuk kita pindah ke Papua semua. Negara yang paling kaya, saudara. Emasnya begitu berlimpah. Diberkati Tuhan. Karena itu adalah tempat di mana Tuhan akan tempat yang akan dilewati Tuhan ketika dia akan kembali yang kedua menjadi raja. Ya, saudara bangga dengan menjadi orang Indonesia, saudara. Ini tahun pembebasan besar buat Indonesia. Yang bersuka cita katakan amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya tahun ini juga Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Yuk kita bagi berdiri kali itu. Saudara, dengarlah sangkakala. Ini kayaknya tuh deh. Ini apa nih sih? Oh saya suka lupa tuh. Saudara, dengarlah sangkakala bahwa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Kau tahu? Inilah tahun Yobel. Kata bebas kata saudara. Saudara,
Saya harap saudara juga mengerti apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan hari buat bangsa kita. Saudara, tadi di kebaktian pertama dan kedua, kita dikunjungi oleh suami dari Ibu Feba Afan. Mungkin ada yang belum kenal Ibu Feba Afan. Berapa banyak saudara yang pernah dengar khotbah Ibu Feba Afan? Ya, Ibu Feba Afan pun adalah dari orang yang beragama Muslim. Ya, saudara-saudara, tapi ternyata dia dipilih untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan dan mendapat anugerah untuk memperoleh keselamatan. Dia menikah dengan seorang jenderal, sekalipun belum, tapi ini nubuatan untuk dia jadi jenderal, masih kolonel, saudara-saudara. Ya, Bapak Muhammad Henry, 24 tahun Ibu Feba bergumul dan berdoa. Itu yang menjadi kerinduan dia. Dia rindu satu hari Ibu Feba bersama suami boleh ada di atas mimbar menyampaikan berita keselamatan. Sepertinya sesuatu yang mustahil, saudara. Mungkin ada di antara saudara juga merasakan itu. Saudara mungkin punya keluarga, ada famili, ada keluarga, orang tua, atau dan lain sebagainya yang masih belum terima Yesus, dan saudara begitu terbeban. Kecuali kalau saudara masa bodoh, lulu gue, saya juga nggak tahu. Tapi ketika saudara juga konsen akan keselamatan famili saudara, ya, saudara akan merasakan ini satu momen yang begitu saudara nantikan seharusnya. Halo, kalau saudara, saya mau jujur ngomong saudara, kalau saudara nggak punya konsen, nggak punya hati untuk famili, salah satu famili atau tetangga muka, dan mulai hari ini saya mau tantang saudara, ya, masukkan ke dalam agenda saudara orang yang layak saudara doakan untuk dia terima Tuhan. Orang-orang yang di sekitar saudara, teman sekolah muka, yang saudara tahu dia adalah orang yang begitu baik sama saudara, tapi sayang dia belum pernah kenal Tuhan Yesus. Saya minta masukkan dalam agenda doa saudara dan doakan dia. Amin saudara. Ini PR. Atau mungkin ada orang tuamu belum kenal Tuhan, familimu, masukkan dia menjadi target untuk saudara doakan sehingga Tuhan melawan mereka. Kau tiba-tiba suara saya jadi begini. Tadi udah enak tuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Suara pulih. Sorry saya minum saudara. Saya sih rindu saudara punya hati seperti itu. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan memang minggu ketiga kemarin saya sudah sempat menyampaikan bagian ini kepada saudara. Yang tadi baru saya sampaikan kepada jemaat di sini di baris 1, 2, 3. Saudara boleh lebih dulu dapat minggu ketiga yang lalu. Itu rema yang saya terima dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pewahyuan itu, saudara-saudara, saya semakin percaya bahwa apa yang terjadi ya di awal-awal yang lalu, saudara-saudara, dan bahkan di depan itu bukan satu kebetulan. Karena memang hari-hari ini Tuhan sedang membuat si bungsu kembali kepada Bapa. Kalau saudara masih ingat apa yang saya sampaikan kemarin, saudara-saudara, dan itu mujizat, itu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ketika saya harus memberikan pesan memasuki tahun baru,
tiba-tiba Tuhan sisihkan cerita tentang si bungsu dan si sulung. Ya, saya sampaikan kepada saudara, sejak saat itu hati Bapak sedih, kehilangan satu anak. Bapak cuma punya 2 anak, saudara. Bapak cuma punya 2 anak. Bayangin, ketika cuma punya 2 anak, satu pergi meninggalkan dia. Ya, hatinya begitu susah. Kan masih punya 1 anak lagi, Pak. Ya, iya memang masih ada 1 anak yang sulung. Ya, sulung. Tapi ternyata ini yang salah persepsi. Ini yang akhirnya harusnya membuat saudara dan saya merenung. Ya, karena salah persepsi. Salah di dalam menerjemahkan dan mengenal hati Bapak. Si sulung berpikir ketika dia melakukan tugas-tugasnya di ladang, dia nggak pergi di tempat lain. Dia tidak ada di tempat lain, saudara. Dia ada di tempat yang bagus, di ladang. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang dia lakukan bukan karena keinginan Bapak. Dia nggak ngerti apa yang sedang dirasakan Bapak. Dia sibuk dengan tugas-tugasnya. Menurut dia ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Bapak. Tapi ternyata Bapak tidak sedikit pun peduli apa yang dilakukan oleh si sulung. Saudara, itu yang saya sampaikan kepada saudara minggu lalu. Ya, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Andai saja si sulung punya hati, ya, dan peduli kepada si bungsu, minimal dia akan melakukan. Saya katakan kemarin, dia akan datang kepada Bapak dan berkata, Pak, aku mohon izin dari Bapak. Ada apa anakku? Ya, aku akan minta cuti. Kenapa anakku? Ya, aku akan cuti 1 minggu, Pak. Tapi aku sudah selesaikan tugasku di ladang untuk 2 minggu ke depan. Waduh, keren. Ketika saya sampaikan itu keren, saudara. Meninggalkan tugas tapi semua sudah dipersiapkan, tidak terbengkalai. Kalau saudara mau meninggalkan tugas-tugas saudara, semua diatur dengan bagus. Ya, pertanggungjawabkan dengan bagus. Ada apa anakku? Aku akan cuti, Pak. Itu pun kalau Bapak izin. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapak. Tapi aku sudah prepare untuk 2 minggu ke depan. Ada apa? Pak, izinkan aku untuk pergi mencari si bungsu. Waduh, keren. Keren. Tapi yang terjadi selama ini, saudara-saudara, perumpamaan itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan dalam perumpamaan itu, saudara-saudara, sampai pesta selesai, ternyata si bungsu begitu marah kepada apa yang dilakukan si bapak. Sulung. Oh ya, si sulung marah kepada apa yang dilakukan bapak. Dia protes keras. Dan ini bukti, saudara-saudara, bahwa kenapa dia tidak punya hati untuk datang dan pergi mencari si bungsu, karena memang dia tidak suka. Bahkan saya katakan dia tidak suka kalau si bungsu kembali. Mengerikan, saudara-saudara. Saya berdoa, ya saudara dan saya, kita yang ada di tempat ini tidak punya sikap hati yang seperti itu. Amin. Amin, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang seharusnya dilakukan oleh si sulung? Saudara, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya ternyata berlanjut. Ya, saudara, ketika si bungsu akhirnya kembali, itu bukan karena kesadaran si sulung untuk menasehati si bungsu. Kalau saudara lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 kembali. Injil Lukas pasal yang ke-15, saudara. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Siapa ini yang dimaksud dengan dia? Ya, saudara-saudara, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhanlah sutradara yang luar biasa. Ya, dan saya sudah katakan kepada saudara, ini bukan sekedar perumpamaan, ini pesan profetik yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, si bungsu menyadari keadaannya bukan karena ada sulung yang mendatangi dia, yang menasihati dia, yang memberitahukan kepada dia betapa bapak begitu bersusah hati
dan merindukan kamu untuk kembali. Ini ternyata itu tidak dilakukan oleh si sulung. Si sulung enjoy dengan keberadaannya. Dia begitu menikmati sepertinya dengan apa yang dia lakukan. Hati-hati. Saya dapat sebuah buku yang berisi begini. Yuk sekarang kita kembangkan teologi telur dadar. Selama ini yang kita lakukan cuma sekedar teologi telur ceplok. Saya senang telur ceplok, Tuhan. Tapi besok nggak waktu dah. Saya mencoba untuk kalau punya telur saya mau dadar. Saudara, selama ini yang kita lakukan sepertinya teologi telur ceplok. Tidak rela kuning diaduk dan dicampur. Ini bagianku, ini milikku, ini punyaku. Yang putih tetap merasa putih dan mau selalu putih. Tapi beda dengan teologi telur dadar. Ketika saudara dan saya kita rela dipecah dan rela dihancurkan, dimix begitu rupa, sekalipun hanya satu butir, saudara, telur dadar, ketika dibuat begitu rupa, rela untuk dibuat begitu rupa, rela untuk dihancurkan, yang penting bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu yang membuat hati Bapa bersuka cita. Amin, saudara. Ya, yang dilakukan masih sulung itu teologi telur dadar, hanya pikirin diri sendiri. Nah, pewahyuan yang Tuhan berikan lebih lagi, saudara, ini akan saya sampaikan dalam kesempatan yang akan datang. Saudara, kalau saudara baca di Injil Markus pasal yang ke-11, pasal yang ke-15, 11, Markus pasal yang ke-11, Injil Markus pasal yang ke-11. Yesus dielu-elukan, bukan bukan begitu. Kalau Yesus bukan dielu-elukan, ya, dia bukan orang Jakarta, bukan. Yesus diagung-agungkan, Yesus disanjung-sanjung di Yerusalem. Nah, saudara, sebelum Yesus disambut sebagai raja yang akan datang masuk ke Yerusalem, saudara, ada perintah Tuhan. Sebelum Yesus datang menjadi raja, sebelum Yesus dinobatkan menjadi raja di atas segala raja, saudara-saudara, saya mau katakan, sebelum Yesus datang yang kedua kali dinobatkan sebagai raja di atas segala raja, ada perintah Tuhan yang spesifik. Ya, ketika saudara mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu yang diperintah oleh Bapa. Yang ada di dalam hati Bapa, jangan melakukan sesuatu menurut keinginan sendiri, saudara-saudara. Untuk belajar, saudara, Bapa, apa yang Bapa ingin supaya aku lakukan, Pak. Jangan sakarepmu dewe, orang Belanda bilang. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Sabaslah yang seperti itu. Bukan, sabas beda, kepaskanlah hal yang seperti itu. Saudara, perintah Tuhan Yesus jelas. Ya. Ayat yang kedua di dalam Markus pasal yang ke-11, atau mulai ayat pertama lah. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengarkan, saudara-saudara, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya, Tuhan gak suruh sesuatu yang susah. Pergi ke kampung yang di depan kamu, bukan yang di mana Tuhan gak jelas, cuma di depan kamu. Lihat orang yang ada di depan kamu, di kiri kananmu, di sekitarmu. Lihat mereka. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, ya, kalau ada orang di sekitar saudara yang saudara terbeban untuk supaya dia mendapatkan keselamatan, catat dia dan saudara dan sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan lawat orang-orang yang seperti itu. Tuhan akan lawat orang-orang yang saudara dan saya kita rindu untuk diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Itu yang akan terjadi. Ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat. Apa perintah Tuhan? Pertama, pergi ke depan, ke kampung yang depan kamu.
Yang kedua, ya, kamu akan melihat menemukan seekor keledai muda tertamat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Itu yang kedua, lepaskanlah dan bawalah kemari. Ya, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan membutuhkannya. Perintahnya jelas, saudara. Yang pertama apa, saudara? Pergilah ke kampung yang di depan kamu. Lihat orang-orang yang ada sekitar saudara. Ini tantangan dan PR buat saudara. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, keledai yang mana Tuhan? Jangan saya cari keledai nanti ya. Yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bawa ke hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan kedua, lepaskanlah ikatannya. Sederhana, saudara-saudara. Siapa keledai muda yang belum pernah ditunggangi? Saudara-saudara, saya percaya saudara sudah tahu. Saudara sudah tahu. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, nanti saya akan sampaikan. Ya, kalau saudara dengar sekarang, selesai dong. Jadi jangan kemana-mana, karena kesempatan yang akan datang saya akan kembali untuk menyampaikan ya kisahnya lebih jauh. Jadi bersambung ceritanya. Ya, saudara, siapa sebetulnya si sulung? Siapa sesungguhnya si bungsu, saudara? Ya, di hadapan Bapa, di hadapan Bapa. Ya, saudara-saudara, si sulung adalah siapa, saudara? Isa. Isa. Padahal yang lahir duluan adalah siapa, saudara? Ismail. Bedanya jauh loh, saudara. 17 tahun. Jauh. Ya. Ketika Ishak lahir, saudara. Sebelum Ishak lahir, Ismail yang sulung karena gak ada lagi yang lain. Bayangin loh, saudara-saudara. Ismail begitu menikmati segala sesuatunya selama 17 tahun. Saudara harus menyadari gejolak jiwa sampai akhirnya, kalau sampai Ismail menjadi keledai liar. Saya percaya saudara pun kalau mendapatkan perlakuan itu akan menjadi orang yang lebih liar mungkin. Ini yang harus saudara dan saya pahami, yang harus saudara dan saya kita ngerti. Selama 17 tahun dia mendapatkan fasilitas, dia menikmati semua fasilitas yang dimiliki oleh Bapa. Tapi ketika Ishak lahir, saudara-saudara, ya semua fasilitas yang pernah dia nikmati stop, beralih ke Ishak. Marah gak, saudara-saudara? Jadi kalau Ismail marah, itu lumrah. Siapapun akan punya respon yang seperti itu. Hak yang dimiliki, yang dia peroleh, yang dia pikir ini adalah hak yang dia terima selama 17 tahun, ternyata harus diambil oleh Ishak. Ternyata harus diserahkan oleh Ismail kepada Ishak. Pernah saudara renungkan itu, saudara? Di hadapan Bapa, akhirnya Ishak menjadi yang sulung, dan si bungsu adalah Ismail. Ya, tapi bagaimanapun juga mereka berdua adalah anak-anak Bapak Abraham. Yang lebih dahsyat lagi, saudara-saudara, di nama Ismail ada kata El. Ismail. Orang Indonesia ngomongnya Ismail, I-L. Padahal L. Ismail. Mana enggak ada ya? Ya udah. Ismail. Di dalam nama Ismail itu ada nama Allah, ada nama Tuhan, ada nama Elohim. Ya, sementara nama Ishak nothing meaning, cuma tertawa artinya Ishak. Betul? Hah? Ntar cari di Alkitab. Betul, Pak. Ya, Pak. Saudara, di perjanjian baru, si sulung siapa, saudara-saudara? Halo? Israel. Ya, memang anak
Yakub, yang sulung adalah Esau, si bungsu adalah Yakub. Tapi dia dapat kesulungan karena nipu, saudara-saudara. Akhirnya dia jadi sulung. Di dalam perjanjian baru yang sulung adalah Israel akhirnya. Israel. Yang bungsu siapa? Saudara dan saya. Bangsa-bangsa di luar Israel si bungsu. Tapi zaman sekarang siapa si sulung? Jangan kaget. Harusnya saudara bangga sebetulnya, seharusnya. Tapi jangan sampai responnya, sikap hatinya seperti si sulung yang ada di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena sulung itu sebetulnya adalah gereja Tuhan hari ini, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus membuat perumpamaan dan skenario yang seperti itu, jangan dianggap remeh, saudara-saudara. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ya. Sulung gak pernah punya hati. Dia pikir dia sudah rajin ke gereja, dia pikir dia sudah melayani begitu rupa. Padahal perintah Bapa sederhana, pergilah ke kampungnya di depan kamu. Kalau kamu menjumpai, kalau kamu menemukan keledai, dan kamu akan menemukan keledai yang tertambat, lepaskanlah itu. Perintahnya jelas. Ya, doakan mereka, saudara. Siapa yang saudara lihat? Pembantu. Tulis namanya Tuhan, selamatkan. Selamatkan. Tetangga saudara kiri katanya belum, selamatkan Tuhan. Apalagi kalau ada famili saudara yang belum kenal Tuhan, doakan mereka. Biarpun mereka mungkin, maaf, bukan orang keturunan Ismail, yang penting mereka belum terima Yesus, doakan saudara-saudara. Jangan melulu konteksnya Ismail dan Isa, nggak apa-apa. Ketika ada famili saudara, ya Cici Valen ini berdoa 10 tahun, Valen. 10 tahun ya, 10 tahun buat papa mama untuk terima Tuhan Yesus. Sampai hari terakhir, sampai terakhir reaksinya sama kayak Muhammad Henry. Nggak bergeming sedikit pun selama 24 tahun. Bangga sih, menikmati sebuah karya Tuhan, tapi tetap dijaga kuda-kuda. Tapi di detik terakhir, last call, nyerah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya saudara yang tahu siapa yang Tuhan mau saudara doakan dan datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Perintahnya jelas, pergi ke kampung yang di depan kamu dan lepaskanlah. Ya, yuk saudara renungkan sejenak, tundukkan kepala sejenak, saudara. Minta Tuhan berikan pewahyuan kepada saudara. Siapa orang yang harus saudara doakan untuk supaya mereka terima Yesus dalam hidup mereka. Oh, rabakan darah basi ini. Kalau saudara menemukan satu orang saja pun, tanam itu dalam hati saudara, dan ingat nama itu dalam hati saudara, dan sampaikan kepada Tuhan untuk mohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang itu. Oh, rabaki dibi. Saya minta semua saudara sudah mendapatkan satu nama yang saudara rindu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Oh, rabaki dibi. Saudara yang mau didoakan suruh maju. Saya akan mengurapi saudara. Supaya beban yang Tuhan taruh dalam hati saudara, supaya kerinduan hati saudara itu tergenapi. Ada power yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Ada kuasa, ada otoritas. Ada kuasa, ada otoritas. Saudara yang mau didoakan sambil maju, saya minta semua maju.
Arahkan tangan saudara ke hadapan Tuhan. Lepas ini, Jesus, Jesus. Entah itu orang tuamu, anak-anakmu, entah itu tetanggamu, apapun yang engkau rindu, supaya orang-orang yang saudara kasih kembali kepada Bapa. Panggil namanya dan taruh itu dalam hatimu dalam-dalam. Saya tidak tahu untuk siapa saudara rindu, untuk mereka datang kepada Tuhan terus dengan pujian ini. Tapi yang saya tahu Tuhan akan dengar saudara. Jangan bersedih lagi. Inilah hari-hari di mana Tuhan akan menjawab semua cerita hati. Tuhan akan menjawab semua doa-doa. percaya